Nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, astaghfirullah, tentang begitu besarnya kepedulian Al-Qur'an dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar setiap umat beliau itu betul-betul taharrurun nafsi an saytaratil ghair, betul-betul mandiri, tidak menggantungkan diri apalagi dalam soal perut memerut kepada orang lain. Ya, tidak semua manusia kawan bayan mereka itu diberi bekal oleh Allah untuk menjadi juragan, tidak ya. Kalau ada Abdurrahman bin Auf, waalaikumsalam, ada Utsman bin Affan, ada Umar ibn Khattab, ada Talhah bin Ubaidillah, itu sebagian kecil dari sekitar 124.000 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi seandainya memang dekno piye wong bakat kuwi gur dadi buruh. Ya buruhe Abdurrahman bin Auf lah gitu loh. Artinya dalam soal kerja Anda yang mimpin saya yang Anda pimpin. Tapi dalam masalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kita satu kata, satu hati, satu perbuatan, satu langkah. Jam 11:20 mungkin untuk hari ini. Ayo mandek kabeh. Dikontrol itu. Ambil air wudhu semua. Nah, ke masjid semua. Ada salah seorang di antara ikhwan kita yang hadir untuk mengikuti taklim malam Senin dan sudah meninggal, saya nggak sebutkan siapa namanya.
Itu ya dari cerita karyawannya, dari cerita buruhnya memang itu diterapkan. Paling tidak 10 menit sebelum masuk waktu sholat zuhur terutama dan sholat asar, semuanya harus berhenti. Ambil air wudhu, sholat jamaah di musola tempat kerja, enggak, ke masjid. Saya harus ingatkan untuk kesekian kalinya, yang namanya sholat jamaah itu sholat jamaah di masjid yang dikumandangkan azan dan iqamah. Jadi tempat tadi mengundang setiap muslim, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari bersama-sama kita kerjakan sholat berjamaah. Kalau sholat di kantor kita, salah satu ruangan dijadikan sebagai tempat untuk sholat, itu ruangan yang disediakan oleh kepala kantor untuk siapa saja yang ingin. Kalau masjid, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo ke masjid, cepet gitu. Tapi kalau musola, bahkan masjid, di kantor, di hotel, di pom bensin, di rumah makan, di sekolahan, itu disediakan untuk mereka yang ingin melaksanakan sholat. Ya kalau sekolahan mungkin beda ya, didik anak-anak mereka untuk sholat zuhur berjamaah. Asar wis ora ning omah dhewe-dhewe. Apalagi ini. Mana si anak? Enggak hilang enggak? 6 bulan ya. 6 bulan libur itu. Jadi kembali, bagaimana seriusnya Islam? Seriusnya Islam di dalam memotivasi, memberikan tasjik kepada umatnya itu untuk betul-betul mandiri, apalagi dalam urusan makan dan minum, dalam urusan bekerja, dalam urusan mencari duniawiyah. Semuanya apal ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ayo cepet ke masjid Jumatan. Sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, satu-satunya laki-laki yang pernah diambil menantu oleh seorang nabi, dalam hal ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai 2 kali. Orang yang oleh Rasulullah dilarang untuk ikut maju ke medan Badar, tetapi diperintahkan untuk ngurusi istrinya yang sakit. Istrinya itu adalah putri beliau Rasulullah, meninggal dalam usia sekitar 22 atau 23 tahun. Tapi sudah jajah, bukan hanya jajah desa Milangkori, jajah negara dan benua, hijrah bersama suaminya ke Habasyah. Ketika usianya belum sampai 20 tahun. Ini Ruqayyah hijrah ke Madinah, sakit. Utsman bin Affan sudah siap dengan baju perangnya, sudah siap dengan helm besinya, sudah siap dengan busur dan panahnya, sudah siap dengan pedang dan tombaknya, bersama-sama mengikuti Rasulullah maju ke medan Badar. Utsman, kamu di rumah saja, istri kamu sedang sakit, kamu urusi dia. Nah, berangkat. Tetapi ketika Rasulullah pulang membawa ghanimah, membawa harta rampasan, Utsman bin Affan mendapat bagian.
dapat pakaian. Kemarin di Masjid Taqwa kita kaji, datang saya ya. Ada bai'atur ridwan, bersumpah setia untuk menuntut bela atas, di antara dua tanda kutip, berita terbunuhnya Utsman bin Affan oleh orang-orang Quraisy ketika beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memberitahu kedatangan kami Muhammad bersama 1.400 orang sahabat masuk Makkah ini bukan ngeluruk perang tapi mau melaksanakan umrah. Pakaian yang dipakai ya pakaian umrah. Bahwa di sini ada pedang, berkali-kali saya ingatkan kelengkapan pakaian laki-laki Arab yang tidak bisa dilupakan dan tidak bisa ditinggalkan itu pedang. Kalau orang Bugis banter, badik, orang Aceh rencong, orang Texas pistol, orang Jawa keris. Itu trek mereknya seorang laki-laki. Bahwa sekarang akhirnya orang itu lebih merasa gagah dengan gitarnya. Matal ladzina kafaru lau takfulunan aslihatikum wa amtiatikum. Orang kafir seneng kalau kalian lupa kepada jati diri kalian sebagai seorang laki-laki muslim, meninggalkan pakaian mereka dalam artian kelengkapan pakaian mereka berbentuk senjata. Akhirnya ada yang dirubah dengan gitar, ada yang berubah dengan ayo serasa dipedek saja. Semuanya berbaiat kepada Rasulullah untuk menuntut bela atas kematian Utsman, meskipun kedatangan mereka menuju Makkah itu tidak siap perang, tidak pakai pakaian perang, tidak pakai helm perang, tidak membawa senjata, dan senjata itu hanyalah pedang. Satu berbaiat, dua, semuanya 1.400. Nah terakhir Rasulullah mengulurkan tangan yang kanan. Ini tangan Utsman. Ini tangan Utsman yang berbaiat kepada saya dengan keberadaan saya mewakili dia karena dia belum datang. Ini cinta Rasulullah kepada Utsman bin Affan. Cinta Rasulullah kepada Utsman bin Affan sampai seperti itu. Yang akan saya sampaikan itu ketika suasana kota Madinah sudah semakin ramai dengan penduduk, ketika kumandang azan Jumat kadang-kadang tidak terdengar oleh mereka yang sedang berada di pasar sibuk dengan dagangannya. Akhirnya Utsman bin Affan memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan azan Jumat 2 kali. Yang pertama mengingatkan bahwa waktu sudah dekat kepada Jumat, yang pertama mengundang mereka untuk segera menuju ke masjid, yang kedua dikumandangkan ketika Amirul Mukminin, ketika kepala negara, ketika Utsman bin Affan naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah Jumat. Jadi berkali-kali saya ingatkan ya, seorang khalifah itu artinya apa tuh? Kok
Kok anggur krungu khalifah do merinding. Khalifah itu apa artinya? Ya bahasa realitanya kepala negara. Ya khalifata Rasulillah itu Abu Bakar. Tugas mereka sebagai panglima perang, tugas mereka sebagai kepala negara, tugas mereka sebagai pemimpin agama, nah gitu ya. Nah, di sini dia menjadi khotib Jumat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dia menjadi imam zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dia menjadi imam idul fitri, idul adha, sholat istisqa, sholat gerhana matahari, gerhana rembulan dan seterusnya. Dia perintahkan 2 kali. Ayo cepet-cepet ke masjid, cepet-cepet ke masjid. Ini hari Jumat. Nah, sudah kumpul, imam naik ke atas mimbar, muadzin mengumandangkan azan. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu perintah untuk segera ke masjid. Tapi kelanjutannya itu seakan-akan bertolak belakang secara diametral. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa turullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sholat sudah dikerjakan, sholat sudah dikerjakan, fantasiru fil ardi, pertebaranlah kalian di muka bumi untuk kembali ke pos-pos kerja kalian masing-masing. Baca. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Sebelum datang waktu Jumat, mereka sibuk dengan kerja. Dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat selesai, kembali kerja. Ini keseriusan ayat ini untuk tidak menganggap hari Jumat itu penghalang mencari nafkah. Jadi kantor mestinya kalau membaca ayat ini ya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara namanya sing bangsa Indonesia mana tuh? Cahyo Kumolo melihat membaca ayat ini, saya rubah itu. Berarti hari Jumat itu tidak pulang jam 11:15. Jam 11:15 diberi kesempatan untuk Jumatan setengah jam, habis itu kembali lagi ke kantor. Mana yang Cahyo Kumolo ya di Jakarta sana. Ini ayat ini seperti ini. Jadi orang harus mulai berpikir lagi ya. Apa ya pas saya meliburkan anak-anak sekolah-sekolah Islam itu pada hari Jumat. Jawab taruhlah tidak pas. Lah terus kapan? Malah hari Ahad. Darane dokonya gereja. Ini panggil Jumatan, selesai Jumatan, pertebaran ke bumi lagi. Yang petani kembali ke sawah, yang pedagang kembali ke pasar Gemblekan, wis buka toh. Akhir surat ke 73. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthah wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru laila wan nahar alima an lam tuksu fataba 'alaikum
faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima asayakunu minkum mardo wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa adama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ini perintah Allah kepada Rasulullah, tentu saja kepada imam-imam sholat subuh. Ya memang bacaan surat untuk sholat subuh itu lebih panjang daripada bacaan surat untuk sholat duhur dan sholat isya. Bacaan surat untuk sholat duhur dan sholat isya lebih panjang dari bacaan untuk sholat asar dan sholat maghrib. Subuh paling panjang, tapi diingatkan di sini. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yang bacanya jangan surat Al-Baqarah. Atau surat Ali Imran atau An-Nisa. Atau mungkin surat Al-Anfal yang agak pendek daripada dulu 2 surat atau 3 surat yang saya sebutkan. Mengapa? Alima asayakunu minkum mardo, di antara makmummu Muhammad itu ada yang sakit. Lebih luas lagi, ada yang buyuten. Kalau bacaannya terlalu panjang, nanti dikhawatirkan mereka ya gluyuran, ya. Saya tidak mengupas ukuran panjang dan pendek itu, tapi saya tekankan bahwa ngimami sholat subuh bacanya lebih panjang daripada ngimami sholat-sholat yang lain. Mengapa? Jangan terlalu panjang. Ada di antara makmum kamu itu yang sakit. Asayakunu minkum mardo wa akharuna, tekanannya di sini. Yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Ada di antara mereka yang ingin segera bertebaran ke bumi mencari rezeki Allah. Memperpanjang membaca surat dalam sholat subuh itu dikalahkan sebab ada di antara makmum kamu yang ingin segera bekerja golek duit. Masya Allah ya, keseimbangan antara dunia dan akhirat terpadu di sini. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Yang lain ingin segera mempersiapkan senjatanya, kuda perangnya, unta perangnya, bekal perangnya, ingin segera maju ke medan perang. Keseimbangannya di sini. Itulah sebabnya ya kemarin saya angkat itu. Keterkaguman orang-orang tentara Persia kepada pasukan Muhammad. Bukan Muhammad ya. Pasukan Umar Ibnul Khattab yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kamu ini tentara yang sudah banyak makan garam peperangan. Kaisar Rustum gitu. Musuh kalian itu kekaisaran Romawi yang jauh lebih kuat dari tentara Islam. Tapi ngapa kalian kalah, itu ada apa? Kemarin saya sebutkan. Usudun fil laili, ruhbanun fin nahar. Tenang ya. Usudun fin nahari wa ruhbanun fil laili. Siang hari mereka laksana singa padang pasir. Kalau bahasa bapaknya Mbak Mega itu laksana banteng ketaton. Partai yang didirikan karena gambarnya gambar
Namanya apa? Partai yang didirikan Bung Karno itu loh. PNI, Partai Nasional. Palu Warit PKI, Bulan Sabit Masumi, segitiga kepala banteng. Lorong lahir itu. Itu pemilu pertama tahun pinten Pak terakhir 55 itu. Palu Warit itu tiga besar. Siang hari laksana singa padang pasir. Atau fursanan filail, mereka pengendara kuda. Kalau orang berbicara tentang pengendara kuda kok yang diangkat mesti koboi Texas itu. Padahal kuda yang paling canggih, paling kuat itu kuda-kuda orang Arab. Siang hari seperti pengendara kuda, begitu datang malam hari waktu mereka pergunakan untuk menguras air mata mereka, beristighfar, nangis, minta ampun, minta pertolongan kepada Allah. Perpaduan dua persoalan yang secara diametral bertentangan di kalangan umumnya manusia, apalagi di dunia barat. Siang hari seperti singa, malam hari ya dadi singa. Mendem apa, botoan apa, gerumutan apa. Atau unu sahadatu ummati wa rahmatun lahum waridsun lil kafir. Ta'un mbah buyutnya corona. Mbah buyut dalam arti usia, mbah buyut dalam arti keganasannya, mbah buyut dalam arti ngerinya menerkam setiap warga di Emmaus. Sekitar 75.000 orang yang meninggal, 25.000 orang seperti Ta'un ini merupakan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatku agar mereka bisa mati syahid tanpa maju ke medan perang. Dan rahmat bagi mereka. Dan merupakan azab bagi orang-orang kafir. Saya dengarkan berita di Jerman ya, Perdana Menterinya wanita. Lockdown sudah dicabut, suasana sudah dikembalikan kepada new normal. Tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap orang amal kayak gimana deh? Cuci tangan, yang tidak ada tetap memohon kepada Allah. Orang tuh dikandak itu ya. Itu suasananya sudah normal di Jerman itu. Cuma masalah pelacuran itu masih ditutup, dikhawatirkan itu akan menjadi klaster tersendiri. Apa reaksi mereka? Mereka demonstrasi menuntut supaya tempat-tempat prostitusi yang ditutup karena corona itu dibuka lagi. Degleng. Memang bisa buat Mercy ya Pak di Pak Warso. Bisa buat Mercy, bisa buat BMW, betul BMW. Jerman itu. Oh Masya Allah, manusia. Otaknya otak Einstein, watinya
malah ke kebo Kiai Slamet. Menuntut supaya pemerintah itu membuka pelacuran, dan itu sesuatu yang wajar bagi mereka. Ada seorang muslim yang berusaha untuk memegang secara teguh agama. Astagfirullahaladzim. Di Amerika juga begitu, pernah saya sampaikan. Di antara negara-negara bagian Texas, negara-negara bagian New York, di lockdown di rumah, butuhmu apa udut tak gawe. Roti disediakan, minuman disediakan, apa saja dibutuhkan, saya sediakan. Sesumbar mereka 25 tahun orang Amerika itu tidak ada yang kerja, negara bisa mencukupi kebutuhan mereka. Tapi di rumah nonton TV sakarnya. Mereka demo ngapa? Supaya lockdown itu dicabut agar kami bisa keluyuran, bisa mendem lagi, bisa banting kucing lagi, bisa ke tempat pelacuran lagi, dan ini yang membelenggu mereka. Syahadatun li umat, kesempatan untuk mendapatkan syahadah, mati syahid bagi umatku, dan merupakan seksa bagi orang-orang kafir. Ini terbukti. Kok orang Islam juga merasa tersiksa dengan inilah, dari sini muhasabah, dia bukan orang kafir, tapi sebagai orang Islam kok tidak merasakan adanya kenikmatan tersendiri yang dijanjikan Rasulullah. Jangan-jangan dia bukan Islam, tapi juga bukan kafir, tetapi munafik. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Namanya Pak Kaji, Kiai Haji Ustadz Kabir. Kurang apa. Kiai Haji. Satu saja penyebabnya karena dia disebut munafik. Kalau dikatakan mari bersama-sama kita tegakkan syariat Islam, mari, tolong dibaca 61 surat tadi. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Awas, jangan dekat-dekat. Itu orang syariat, orang syariat. Karena ingin menegakkan. Disebut munafik itu bukan karena belum pernah haji, bukan karena bukan kiai, tapi disebut munafik itu menolak ditegakkannya syariat Islam. Untuk itu ya saya pernah sampaikan malam Sabtu, kalau berbeda pendapat dengan saya ya nggak apa-apa. Ya, aku mau cekatan mau antemi aku ya wani lah. Ini yang paling sedang marak di kalangan umat Islam itu apa ya? Yang marak itu masalah apa kemarin tadi? Lali. Masalah apa? Kami kesatuan aksi menyelamatkan Indonesia. Masya Allah, bagus sekali ya. Tapi seorang muslim akan berpikir, akan bertanya, Indonesia mau diselamatkan dengan apa? Kalau diselamatkan dengan demokrasi, sejak tahun 45 sudah diselamatkan, dan selamat apa tidak tuh itu? Kata yang mendirikan kami tidak selamat. Tapi kalau menyelamatkan Indonesia itu dengan syariat Islam, dan itu tidak bertentangan dengan undang-undang, dan itu sudah berlaku di provinsi
paling barat Indonesia di Aceh. Nah, kita mulai berpikir. Tapi kalau sekedar menyelamatkan, mau diselamatkan dengan apa? Apa dengan selamatan? Belepite. Jangan cepat-cepat menjadi orang gumunan. Apalagi melihat pribadi-pribadi mereka itu manusia hebat ya, manusia profesor, manusia purnawirawan, jenderal, tetapi kok kayaknya tidak mempunyai greget ya untuk menjadikan Islam seperti yang paling sering disampaikan oleh SBY, rahmatan lil alamin. Islam menjadi rahmatan lil alamin, itu ditegakkan syariat di seperti ditegakkan di Aceh. Ini berwira swasta. Ada yang ganjel mungkin tadi yang terakhir. Dulu namanya kami itu kesatuan. Kok senden ini loh? Lah salah. Lagi punah. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia ini diselamatkan dengan apa? Ini keseriusan Islam ya. Waktu sholat datang segera ke masjid Jumat. Laksanakan sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh. Di sini sholat Jumat. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi, sudah dilaksanakan, kembali bertebaran ke bumi. Kalau ngimami jangan terlalu panjang, waktu subuh, waktu orang bekerja, ada di antara mereka yang sakit, ada di antara mereka yang ingin segera bertebaran ke bumi. Bawa dagangan mereka ke Semarang, ke Jogja, Kulaan, ke Pasar, Gemblegan dan seterusnya. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghu wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Bagian lagi ada yang bersiap-siap menuju ke medan. Ada yang ganjil mungkin tolong. Enggak ada ya. Saya pernah membaca hadis dan lama saya lupakan. Jadi saya cari-cari tadi kok belum ketemu, tapi saya yakin hadis ini sahih. Di kitab apa saya lupa. Seorang pengemis datang kepada Rasulullah. Seorang pengemis datang kepada Rasulullah. Paring-paring goro lah kira-kira kalau bahasa orang Jawa begitu. Nah, yang ingin saya sampaikan apa reaksi Rasulullah dengan kedatangan pengemis tadi. Kalau Rasulullah, bukan lalu Rasulullah ya, kalau kita orang Jawa kedatangan pengemis ya nyo sewu matur nuwun jujur 900 mboten sida matur nuwun diberi nyo sewu jujur 900 mboten sida matur nuwun. Atau kalau orang Jawa yang dulu waktu saya kecil itu diajari nyanyian itu, ada anak lapor kepada ibunya, "Bu njoba niku enten kere ngemis sambat lapar." Kata ibu, "Nyo iki duit weneh, no nyokakno duit sego iwak lan banyu." Masya Allah, wong ngemis tiga iwak itu wong Jawa lho mana kayak gitu itu. Rene kandang nono saben minggu konen rene. Wah, lengganan itu ya. Ini sikap seorang Jawa dengan filsafat Jawanya menyantuni orang miskin. Wong Cina ora iso nampa. Kalau kamu ini filsafat Cina sekarang. Kalau kamu berikan kepada orang yang lapar, dalam hal ini orang miskin, dalam hal ini pengemis, seekor ikan, maka hari itu dia kenyang. Sesuk luwe meneh.
Itu filsafat Jawa. Kirene kandhanono saben minggu kono rene tak kei TKI sego lawe wak tur banyune ora banyu Baitul Makmur, wedang kopi. Kalau kamu berikan kepada orang lapar seekor ikan, dia akan kenyang hari ini, ning sesuk luwe meneh. Tapi kalau kamu berikan pancing kepada orang yang lapar, setiap hari dia mancing, artinya kamu berikan pekerjaan, dia akan kenyang setiap hari. Filsafat Jawa dikai, filsafat Cina dikai gawean. Tapi kalau Rasulullah enggak. Jadi jangan kagum-kagum kepada filsafat Jawa, terutama dalam masalah menyantuni orang miskin tadi. Apalagi jangan kagum-kagum kepada orang Cina yang memberi kail daripada memberi ikan. Datang pengemis pada Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat. Ayo siapa sing direceh? Nah, kira-kira begitu ya. Ikai bendang lunga ndak ganggu pengajian, bukan begitu. Ini Rasulullah versi saya loh. Penampilan saya menggambarkan begitu. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Kalau dikai bendang mulai enggak. Seperti orang Jawa tadi. Atau kok iya seneng wong ngemis to yo. Abdurrahman bin Auf tambah tenaga si jingkas siap ora? Insyaallah Rasulullah enggak seperti kita. Siap enggak. Insyaallah Rasulullah siap. Pakai insyaallah. Tapi itu tidak disampaikan Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf, kepada Utsman bin Affan, kepada mereka-mereka yang lain. Disuruh memberi uang juga tidak. Disuruh memberi pekerjaan juga enggak. Karyawannya Abdurrahman bin Auf itu sekitar 700 orang. Ditambahi siji insyaallah. Tapi Rasulullah panggil pengemis tadi. Kamu kok ngemis? Ini bahasa saya aja. Apa kamu nggak punya apa-apa? Nggak punya apa-apa, Rasulullah nggak punya pekerjaan. Coba kamu pulang, kamu cari sesuatu dari harta benda kamu yang ada di rumah yang bisa dijual dan kamu bawa ke sini. Walah, harus ngekei wong dadak angele kaya ngono. Pun mboten cita njaluk sampean, kira-kira. Tapi karena ini Rasulullah, orang tadi pulang mendapatkan semacam apa namanya waskom beri dibawa kepada Rasul. Ini Rasulullah ada, saya punya kekayaan seperti ini. Kamu jual ke pasar lah. Kamu jual ke pasar. Saya ingat lupa laku 5 dirham. Uang diserahkan pada Rasulullah, terima. Yang 2 dirham disuruh untuk dipergunakan membeli beras nempur, gitu ya. Yang 3 dirham kamu ke pasar, kamu belikan petel. Belikan petel betul, akhirnya datang oleh Rasul diberi. Kalau pacul duran ya, diberi garan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuk golek kayu nyang alas. Ya apa Madinah ada, hutannya ada. Kebun kurma yang ditanam di sekitar mata air rumah yang dibeli oleh Utsman bin Affan juga ada. Dan penduduk Madinah menggunakan kayu untuk memasak. Cari kayu. Dipeteli. Nanti laporan sama saya. 1 pekan. Sudah dijual. Iya, laku. Nggo numpur sedeng cekap Rasulullah. Ora usah ditambahi. Mboten. Akhirnya 1 bulan, 2 bulan ini pemahaman saya. Nek meceli dhewe ra iso, golek kanca buruke siji juragane siji buruke loro. Akhirnya jadi Bob Hasan. Tahu Bob Hasan yang
sekitar 2 bulan yang lalu itu disebut raja hutan dalam arti hakiki menguasai hutan seluruh Indonesia. Dimotivasi, kamu mempunyai sesuatu yang bisa kamu handalkan dan kamu tidak tahu. Ini ngomong jaluk, jual nampan, pergunakan untuk mencari kerja. Lah kalau sekarang tinggal pahitan, ya mau apa saja. Ini Islam memotivasi orang untuk berwira swasta itu sampai seperti ini. Masalahnya Islam di dalam benak kita, Islam di dalam hati kita, at-taqwa hauna, itu tidak bisa mendapatkan kebebasan penuh. Ini hak asasi yang paling asasi. Kalau masalah perut kita masih menggantungkan diri pada orang. Nyambut gawe ngono wong ra salat, entuk apa ora entuk. Tapi jam 11:30 lebih 5. Yang ndi? Jeng teng masjid. Salat datang yang masjid kene ya iso kok. Oh lah sampean mboten mudeng. Ya yang masjid kene tak watesi 10 menit. Lah niku lagi tolong rekangat niku apa di rekangat ya apa to ya ora mudeng lho. Ini masalah itu ya. Masalah itu. Sampai dulu di Masjid Istiqomah itu ada seorang pengikut pengajian. Saya bekerja di Surabaya, Ustaz. Apa kerjanya? Satpam. Gajinya cukup, cuma 1, Ustaz. Kalau Jumatan tuh nggak boleh Jumatan. Nggak, piye? Nggih, salah zuhur lah. Apa nggak ada temannya? Ya ada, tapi saya nggak boleh Jumatan. Nah terus gimana? Betul. Galak banget ya. Nah kalau sampai sholat Jumat ya diperbolehkan. Nah di sini ya, tidak semua manusia itu bermental bos. Tidak semua manusia itu diciptakan untuk menjadi juragan. Nah nek kabeh dadi juragan buruhe sapa? Ada yang diciptakan jadi buruh, ada yang diciptakan jadi cleaning service, ada yang diciptakan. Tapi satu, Anda menjadi buruh, menjadilah buruh kepada orang yang akidahnya isi hati dia dan isi hati kamu itu sama. La ilaha illallahnya sama. Itu tadi, ayo berhenti sebelum zuhur ke masjid semua. Suatu ketika juragannya itu nyekel kacang ngambil kacang. Juragannya kok dar kacang lewat tanganku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jazakallah nyopaen. Kok karek loro. Ayo ini kepada bapak-bapak yang mempunyai anak-anak yang masih muda lah begitu. Masih muda, jangan menjadikan keinginan menjadi orang resmi itu sebagai cita-cita nomor 1. Apalagi cita-cita jadi caleg, apalagi cita-cita jadi cabub, kok cakot itu. Ya calon wali kota, calon wakil wali kota, calon itu kata orang tidak mungkin Anda kalau mencalonkan kalau Anda tidak mengeluarkan uang untuk sesuatu yang apabila konangan karo undang-undang itu akan dikatakan inkonstitusional. Tujune undang-undang iki ora duwe mripat. Enggak mungkin. Oh jangan dong. Wong ngajak lurah itu. Sehingga nanti akan kita pelajari yaitu yang pertama amaluyati yang paling utama itu pekerjaan Rasulullah maju ke medan perang mencari ghanimah, yang kedua wira swasta, yang ketiga berdagang, yang keempat bertani, yang kelima mengajarkan Al-Qur'an, yang keenam utang, tidak ada itu. Yang ketujuh nyalek. Aku wis kebacut cabut.
Lah ditek yo hilang salahmu. Sampai di sini 1-2 menit ada yang ganjel. Ketika sama saya beberapa kali itu menjumpai karena sudah waktu masuk sholat. Kita menjumpainya musola. Kemudian kalau sudah mepet waktunya kita sholat. Tapi sebelum sholat kita sempatkan ngobrol sama yang sholat di situ. Apakah musola ini diadani komai 24 jam? Beliau menjawab, iya Pak, kecuali hari Jumat, karena musola itu kecil, cuma 10-12 orang. Nah, bagaimana kedudukan musola itu untuk kami untuk melaksanakan sholat jamaah? Apakah diperbolehkan? Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada Masjid Nabawi. Di samping Masjid Nabawi ada Masjid Kuba, ada Masjid Kiblaten, ada masjid-masjid yang lain. Bahkan masjid-masjid pribadi bahasa orang Jawa langgar. Dan itu melanggar syariat. Langgar itu berasal dari kata-kata sanggar pamuja. Tapi musola itu juga enggak benar. Musola itu lapangan yang dipergunakan Rasulullah untuk sholat Id, untuk sholat istisqa, untuk mengeksekusi Ma'iz bin Malik Al-Ansori yang ngaku telah berzina dilempari batu sampai mati. Jadi bahasanya ya masjid cilik langgar gitu. Itu kalau tidak dipergunakan untuk Jumatan kan begitu nggih Pak Agus gitu. Ya memang keberadaannya musola. Kata para ulama pun tidak memperbolehkan ya. Tidak menyetujui dipergunakan masjid-masjid kecil tadi untuk iktikaf. Jadi yang digunakan untuk iktikaf ya masjid jami istilahnya. Masjid jami, masjid yang dipergunakan 5 waktu untuk sholat dan Jumatan pada hari Jumat. Begitu. Dulu di waktu saya kecil yang dipergunakan untuk Jumatan itu 1 masjid besar, 2 masjid Solihin kalau enggak keliru, 3 masjid Lawian itu. Orang-orang dari Tegalsari, orang-orang dari menuju ke sana. Jadi kalau yang dipermasalahkan apanya itu Pak? Terkadang justru masjid yang besar ketika tanya apakah ini 24 jam pakai adat, ya kadang-kadang enggak. Malah justru yang tulisannya di situ cuma musola, justru 24 jam ada imamnya, ada wadinya dan sholat. Tidak dipergunakan untuk Jumatan itu mereka menyadari karena masjid tadi jauh dari bukan jauh, kecil itu tadi. Ya. Tapi kalau memang tidak ada tempat yang lain, Pak Quran saya ya. Surat Yunus. Ala sing celak kesusu mulih adzan dhewe. Ayatnya 87. Wa auhayna ila Musa wa akhihi anta bawwa'a li qaumikuma bi Misra buyutaw waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sholata wa basyiril mu'minin. Orang-orang Bani Israel yang tinggal di Mesir itu di atas 600.000 orang. Padahal penguasanya Fir'aun. Masjid jangankan ditutup, gawe masjid ora itu. Tapi yang nutup masjid itu jangan dikatakan Fir'aun ya. Pak Ali itu nanti setelah jam 8 yang nutup masjid ya. Masjid Baitul Ma'mur ini malah ditutup ora. Bareng salat Isya gitu. Ini perintah Allah, aku wahyukan kepada Musa dan saudaranya agar baca. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat
beribadah dan dirikanlah olehmu sholat serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Oke. Selain dijadikan tempat tinggal, rumah yang besar tentu saja pergunakan untuk sholat jamaah. Untuk sholat jamaah, satu rumah besar 30 orang di sana, 20 orang di sana. Nah, ke sana itu kembali kepada Rasulullah. Masjid di sekitar Madinah itu banyak, tapi yang dipergunakan untuk Jumatan hanya. Ingatan. Yang lain mungkin baru Bayatno. Ada yang berpendapat dulu makanya waktu sholat subuh di Indonesia ini kita tetap 2 menit Itu pendapat ya sekitar 10 tahun yang lalu, tapi lama-lama juga hilang tanpa kesan. Sudah kita ikuti apa yang ada. Subuh hari ini pukul 04.29 ya sudah kita ikuti. Yang lain, jadi mari yang sudah terlanjur ya sudah kepala 4, kepala 5 ya wis kebacut bali Bamban golek gawean dari titik nol ya sesuatu yang mungkin yang sulit. Ini saya tekankan kepada yang masih kuliah, yang sudah punya ijazah, yang sudah orang tua itu tak kuliah ke sawah tak lembe, tuku tak lembe ben iso duwe gawean sing luwih alus tinimbang bapakmu. Nah, di sini ya. Kalangan orang-orang yang tidak mudeng-mudin itu gawean ki siji alus, siji kasar. Dulu nanti jadi anggota DPRD apa PDR. Wah, itu pekerjaan halus. Nah, itu halus sama itu kasar. Sementara Islam mengajarkan pekerjaan itu juga 2, yang satu halal, yang satu yura haram ning kambon barang haram. Di acaranya yang saya sampaikan. Sudah berumah tangga? Belum. Wah, total bakso cilok, total. Wow, itu lebih mulia di sisi Allah. Banding datang nganggo dasi terus. Cukup ya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.